Banyak yang percaya sama video itu, terus netizen ramai-ramai buat belain dia kan. Tapi menurut laporan polisi, video itu bukan kebocoran dari hacker atau dari pihak lain. Halo, selamat datang bosku. Selamat datang di channel Zona Kriminal. Di video ini, kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sangat menarik. Ada seorang mantan dosen dan kiai di daerah Jawa Timur yang namanya Imam Muslimin. Dia dikenal juga dengan sebutan Yai Mim. Udah pada kenal kan? Bulan Oktober kemarin videonya itu sempat viral kan? Videonya yang beliau lagi nangis-nangis itu. Karena dituduh melakukan hal-hal yang gak layak menurut tetangganya yang bernama Nurul Sahara. Waktu itu pasti banyak yang kasihan ya. Karena kita mikirnya pasti, kenapa kiai kok bisa sampai dihina kayak gini? Tapi di tahun 2026 ini, Yai Mim sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelecehan seksual dan kasus pornografi. Gimana ceritanya? Orang yang kemarin nangis-nangis karena ngerasa difitnah, sekarang malah jadi tersangka. Kita bedah kasus ini di Zona Kriminal. Sebelumnya saya mau menyampaikan kalau video ini kita nggak mendukung siapapun, menghakimi siapapun, atau menyudutkan siapapun ya. Karena di sini kita hanya menyampaikan berita yang masih dalam proses peradilan. Dan sifatnya ini adalah untuk edukasi serta informasi publik aja. Siapa sebenarnya Yai Mim ini? Nama lengkapnya adalah Imam Muslimin, mantan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tetangganya perempuan yang bernama Nurul Sahara ini, mereka itu tetanggaan di daerah Joyogren, Mercosari, daerah Lowaru, Kota Malang. Awalnya gimana sih emang kasus ini jadi rame kayak gini? Ya seperti tetangga pada umumnya lah ya. Tapi tiba-tiba September 2025 kemarin, Sahara mulai melaporkan Yai Mim berkali-kali ke polisi. Dia bilang ada pelecehan seksual, bahkan katanya sampai 4 kali itu ada pelecehan verbal dan fisik juga. Sahara juga cerita waktu istrinya Yai Mim ini berangkat haji, nah Yai Mim ini sering datang ke gazebo rumahnya. Terus ngomongin soal parfumnya yang wangi lah, sering lah ngomong-ngomong kalimat yang merujuk ke kalimat-kalimat pelecehan. Buat kalian yang nggak tahu, pelecehan verbal itu tetap pelecehan ya bosku. Gak harus ada sentuhan fisik. Kata-kata yang bikin gak nyaman atau merendahkan itu juga udah masuk dalam kategori pelecehan verbal. Dan menurut Undang-Undang TPKS, hal-hal kayak gini udah bisa dipidana. Jadi lebih hati-hati bosku. Lanjut. Di sisi lain, Yai Mim juga nggak tinggal diam aja nih. Dia juga ngelaporin Sahara ini ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, persekusi, penistaan agama, bahkan sampai pencurian data. Mereka saling melapor ke polisi. Sampai kemudian ada hal yang bikin kasus ini makin rumit. Oktober 2025, video viral yang nyorotin Yai Mim nangis. Dia bilang ada video pribadinya sama istri yang tersebar. Dan dia bilang, saya nggak nyebarin, saya korban kebocoran data. Pas nonton video itu kita pasti kasihan ya, karena dia kan seorang kiai. Seorang kiai nangis di depan kamera, terus dia ngerasa difitnah dan jadi korban. Banyak yang percaya sama video itu, terus netizen ramai-ramai buat belain dia kan. Tapi menurut laporan polisi, video itu bukan kebocoran dari hacker atau dari pihak lain. Video itu memang ada di HP-nya Yai Mim sendiri. Laporan Sahara juga menyebutkan kalau Yai Mim juga pernah nunjukin video itu ke dia. Makanya itu masuk dalam kategori menunjukkan materi pornografi untuk pelecehan. Jadi bukan cuma sekedar video bocor terus dia jadi korban, tapi ada dugaan kalau videonya emang sengaja diperlihatkan. Dua hal itu sangat berbeda ya bosku. Sekarang logikanya, kalau emang itu adalah kebocoran data, tapi kenapa video itu ada di HP-nya? Kok nggak langsung aja lapor ke polisi? Malah bikin video di media sosial dulu. Saya nggak bilang dia bohong loh ya, tapi kayak ada yang janggal aja. Waktu itu komentar netizen juga ramai di sosmed.
Komentarnya juga macam-macam. Kebanyakan dari mereka itu pada mendukung Yaimim. Terus 8 Januari 2026 polisi bergerak dan Yaimim ditetapkan jadi tersangka dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang pornografi dan pasal-pasal TPKS. Setelah berbulan-bulan polisi investigasi dari saksi dan analisis, hasilnya pertama, ada bukti digital. Video yang diklaim sama Yaimim dicuri itu ternyata ada di handphonenya sendiri, bukan dari cloud yang dihack atau dari pihak ketiga. Kedua, ada saksi Sahara yang konsisten. Dia bilang sejak September ada 4 kali kejadian pelecehan. Ada yang di gazebo, ada yang lewat chat, ada yang verbal, dan juga ada yang face to face. Dan menurut Sahara, Yaimim juga pernah nunjukin video intim itu ke Sahara buat intimidasi atau apa ya mungkin buat gombalan ya. Ketiga, ada kronologi yang jelas. Sahara lapor ke polisi bulan September, terus Yaimim itu bikin video yang viral itu di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober itu kasusnya udah mulai dalam proses. Ini penting ya bosku, karena dari timingnya kita bisa tahu siapa yang reaktif dan siapa yang proaktif. Sekarang kita balik ke pertanyaan yang tadi. Kenapa orang yang merasa jadi korban bukannya lapor ke polisi dulu, malah bikin video yang viral di media sosial itu? Ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang benar-benar adalah korban. Jadi dia bikin video di media sosial buat klarifikasi publik. Kedua, dia bikin video itu buat dapetin simpati publik dan buat pertahanan juga. Mana yang benar, kita semua juga nggak tahu. Tapi kayaknya polisi udah tahu jawabannya ya, karena Yaimim udah ditetapkan jadi tersangka. Yaimim sekarang dijerat dengan beberapa pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini soal menyebarkan konten asusila. Terus ada juga pasal-pasal TPKS, ini soal pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal. Kalau terbukti, ancaman hukumannya bisa bertahun-tahun. Dan menurut beberapa berita di media sosial, Yaimim juga udah siap di penjara. Dia menolak untuk keluarkan uang alias damai di luar pengadilan. Oke, sekarang kita keluar sebentar dari kasus ini. Kenapa kasus kayak gini ini penting sih buat kita bahas? Yang pertama soal pelecehan seksual. Masih banyak orang-orang itu yang ngerasa kalau pelecehan itu harus ada bukti fisik. Padahal enggak. Omongan, typingan, terus cara kita melihat, kalau itu merendahkan bisa disebut sebagai pelecehan loh. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan beberapa tahun lalu itu ada alasannya. Karena selama ini korban melapor tapi nggak bisa diproses karena nggak ada bukti luka fisik. Tapi sekarang pelecehan verbal ataupun non-verbal sudah bisa dipidana. Jadi lebih berhati-hati ya bosku. Kedua, soal publik dan ekspektasi. Jujur, sebenarnya kita itu sering ngasih free pass ke orang-orang yang punya titel, apalagi kalau titelnya itu dalam konteks agama. Karena pasti kita mikirnya itu ya nggak mungkin lah mereka ngelakuin hal-hal yang nggak gitu. Padahal titel itu sebenarnya nggak kebal dari godaan. Dan kalau ada korban yang berani speak up, jangan dilabelin dulu mereka sebagai perusak nama baik. Karena bisa jadi mereka itu benar-benar korban. Per Januari 2026 ini status Yaimim masih berstatus tersangka. Belum masuk persidangan, tapi menurut pihak Sahara, mereka bakal segera ajukan penahanan. Biasanya kayak gitu itu mereka khawatir kalau tersangkanya itu kabur atau ngilangin barang bukti atau malah melanjutin tindak pidananya. Dalam hal ini kayaknya pihak Sahara takut kalau Yaimim terus bikin narasi publik dan nge-share video di media sosial terus cari ya gitulah pembelaan. Dan Yaimim sendiri seperti yang saya bilang tadi, dia klaim buat siap di penjara karena dia bilang mau buktikan kalau dia itu nggak bersalah di pengadilan. Sekarang kita tinggal tunggu aja proses hukum yang sedang berjalan. Nanti juga ketahuan siapa yang benar dan siapa yang nggak benar. Itu hal yang pasti, kasus ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk menghormati orang lain terlepas itu dari status, gender, ataupun titel dan lain-lain. Dan tentang kita sebagai publik, bagaimana harus bijak dalam menerima sebuah informasi. Di zaman digital seperti sekarang ini,
Jangan cepet ngambil kesimpulan dan jangan cepet percaya, bos. Oke, saya di sini nggak buat ngejudge atau nyalain siapapun dan membela siapapun, karena itu udah bukan tugas saya. Kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar. Tapi apapun pendapat kalian, tetap respect ya bro, sama semua pihak. Kalau mungkin dari kalian ada yang pernah jadi korban kasus pelecehan kayak gini, jangan takut buat speak up, karena sekarang udah ada hukum yang melindungi kalian. Oke, segitu dulu hari ini. Saya Novan. Sampai jumpa di video selanjutnya.